Malam guys, saya pegang kapiler ini. Saya akan unggah ini karena ini belum saya kasih tahu rahasianya kalau saya mengerjakan kulkas atau yang lainnya jenis pendingin. Saya baru kali ini saya bongkar rahasia. Ada dua kulkas yang selalu kalau saya kerjain urusan freon, mau ngisi freon, ganti filter, saya selalu potong kapilernya ini 20 sampai 30 cm. Pasti saya potong kapiler aslinya 20 sampai 30 cm, kemudian baru masuk filter. Dan ada kulkas yang tidak berani saya potong kapilernya. Saya akan habisin ini malam. Ini untuk Anda. Tentu ini ada sebuah alasan. Saya bilang bolak-balik karena saya bisa ngomong seperti ini. Tentu sudah saya uji di semua konten. Pasti konten yang saya unggah dulu-dulu ada dua kulkas yang selalu saya potong. Kalau enggak 25 cm, ini 20 cm, bahkan 30 cm pipa kapilernya. Orinya saya potong. Tentu alasannya ada. Satu, saya memotong kapiler ini, tentu kulkas tersebut ini panjang kapilernya, kemudian kecil, panjang dan kecil kapilernya. Ini tidak bicara SOP karena ini urusan teknik guys. Jadi teknik demi keamanan. Panjang sekali kapilernya, enggak satu pintu, enggak dua pintu ini. Saya potong selalu 20 sampai 25 cm, bahkan 30 cm. Ini teknik. Jadi alasannya pasti ini ada. Dan sudah diuji di konsumen berulang-ulang kali. Yang saya mendapatkan uang tentunya untuk anak-anak pada jajan misalkan. Seperti itu, atau beras misalkan. Ini seperti itu kira-kira. Kompresor ini, satu alasan saya memotong kapiler. Ini kompresor sudah lama misalkan bertahun-tahun. Kemudian tekanannya sudah berubah. Kelistrikannya mungkin ada yang berubah, artinya ini voltase. Misalkan berubah, kan bisa saja dari awal beli kulkas kemudian semakin hari bahkan tahun ini berubah. Ini sudah pasti tekanan akan berubah. Semakin tua ini semakin berubah nafasnya. Kemudian tentu saya potong sepanjang 20 sampai 25 cm, bahkan 30 cm kemudian baru masuk si filter. Satu kulkas yang selalu saya potong ini 20-25 cm. Satu ini kulkas sap. Kapiler kulkas sap ini kecil sekali dan panjang sekali. Sudah saya unggah dulu ini, ukur langsung orinya pipa kapiler. Sap ini sudah pasti saya potong. Alasannya apa? Panjang sekali, kemudian kecil sekali lubangnya supaya nafas ini agak tidak terlalu pengap kompresor. Alhasil ini semuanya ini deal dan normal saja ini. Berarti ini urusan teknik. Kedua kulkas yang selalu saya potong kapilernya dikurangin. Ini kulkas LG. Enggak satu pintu, enggak dua pintu, sudah pasti saya sikat ini baru ngerjain kalau urusan dengan freon dan ganti filter. Jadi ini sudah pasti saya sikat 20 cm, 25 bahkan 30 cm. Enggak dua pintu, enggak satu pintu. Hasilnya tetap saja ini normal semua guys. Alasan saya tadi, mesin ini akan tidak pengap kalau dikurangin, tapi hanya ada dua kulkas
yang saya sudah uji dan berhasil total ini. Oke, sub dan LG enggak 2 pintu, enggak 1 pintu. Ini kapiler kecil dan panjang. Jadi ini enggak 1 pintu, 2 pintu. Kemudian lagi, kulkas apa yang saya tidak berani ngurangin kapiler? Jadi ada 2 ini versinya. Kulkas yang saya selalu kurangin dan yang saya tidak berani ngurangin pipa kapiler. Tentu ini di Freon R600, di kulkas Inventor misalkan. Ini saya tidak bakalan ngurangin panjang kapiler. Ini tentu ada alasannya. Bahkan di kulkas Polytron ini 1 pintu, 2 pintu saya tidak berani ngurangin. Alasannya apa? Pipa kapiler ini sudah pendek, kemudian sedikit lebih lebar daripada kulkas sub dan LG. Oke, lubangnya ini lebih besar daripada kulkas sub dan LG, dan Polytron ini lebih pendek panjang kapilernya. Jadi saya tidak berani ngurangin. R600 ini, 1 ini saya tidak berani ngurangin. 1 ini yang perlu diingat. Lubang kapiler ini sudah pasti lebar. Lubangnya ini berbeda dengan R134 guys. Sudah pasti ini lubangnya Anda cek sendiri dan teliti sendiri, dan silahkan uji. Silahkan uji sendiri, karena saya sudah uji semua. Lubang kapilernya ini R600 untuk Inventor ini lebar. Lubang kapilernya nggak Inventor model apa saja, nggak Samsung, nggak LG, bahkan R600 yang di showcase ini semuanya lubang kapilernya ini lebar. Kemudian lagi nih, panjang kapiler ini pendek. Tentu dari data ini saya tidak mungkin berani ngurangin, karena ini sudah pasti tepat ini, karena lubang lebar. Panjangnya ini tidak panjang-panjang amat, ini panjangnya termasuk pendek dari kulkas sub dan LG, sehingga saya tidak bakalan berani ngurangin pipa kapiler. Oke guys, tentu kapiler ini paling berperan di dunia kulkas. Saya tidak bicara kompresor ini sehat, saya bicara kapiler ini sangat paling berperan di dunia pendingin yang menggunakan kapiler. Kepanjangan, pendek, kemudian tekanan mesin, ini tentu kapiler ini akan berjalan menyesuaikan tekanan kompresornya masing-masing, dan panjangnya pun menyesuaikan mesinnya masing-masing. Jadi ini saya kalau ngegarap showcase R600 kemudian Inventor yang R600, Polytron ini yang 2 pintu ini lubang kapilernya ini besar-besar, saya tidak bakalan berani ngurangin, karena ini sudah dari data saja sudah ketahuan pipa kapilernya ini panjang dan lebar lubangnya. Walaupun mesin ini gede kayak Polytron 2 pintu ini, kapiler lubangnya besar dan pendek, jadi aman-aman saja sih kompresornya guys. Jadi kira-kira seperti itu. Seperti Inventor, tekanannya ini banter. Kalau pas lagi putaran cepatnya, kompresornya kan berbeda-beda putaran itu. Kalau yang DC Inventor, pada saat tekanan banter ini tentu lubangnya pendek kemudian lebar, ini langsung nyembur dan proses dingin akan berjalan dan sempurna. Artinya tidak boleh kekecilan lubang. Artinya lagi tidak boleh dipanjangin.
Saya tidak berani ngurangin, tidak berani manjangin pun tidak berani, guys. Ini sepele sekali. Kalau Anda sudah tahu ini kapiler tentang kapiler, ini sudah pasti habis semua itu kulkas sama Anda. Sudah pasti di atas angin ini. Sudah pasti bisa semua jurusnya. Saya tidak mengunggah menyelesaikan masalah kapiler ini buntu. Ini mudah, sesuaikan saja dengan Anda kerjanya apa. Tapi kalau dari dasar-dasarnya ini sudah pasti seperti ini, sudah pasti bisa bikin konten yang lebih wow, guys. Malam, guys.